Perkenalkan, nama saya Immanuel Sudli Moroki dengan NIM 220611020652. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan strategis. Dalam suatu organisasi, di perjalanan keorganisasiannya agar berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan suatu proses-proses untuk memutuskan program yang telah dibuat dan akan dilaksanakan oleh sejumlah sumber daya. Maka dari itu, perlu dibuat perencanaan-perencanaan agar semua keputusan yang telah dibuat berjalan dengan lancar. Organisasi yang cukup besar biasanya terdiri dari satu kantor pusat dan beberapa unit bisnis yang terdesentralisasi. Dalam organisasi semacam itu, perencanaan terjadi di kantor pusat maupun di unit bisnis. Berbeda dengan organisasi yang kecil, terutama yang tidak memiliki unit bisnis, maka proses tersebut hanya melibatkan eksekutif senior dan staf perencanaan. Dalam organisasi yang sangat kecil sekali, proses tersebut mungkin hanya melibatkan kepala eksekutif. Untuk memikirkan masa depan suatu organisasi, manajer yang kompeten akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hasilnya mungkin berupa pemahaman informal mengenai arah masa depan yang akan diambil oleh entitas tersebut, atau mungkin juga berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai ke arah sana. Pernyataan formal dari rencana tersebut disebut sebagai rencana strategis, dan proses pembuatan dan revisinya disebut perencanaan strategis. Yang akan saya bahas pertama di sini yaitu misi dan berbagai tujuan dalam perencanaan strategis. Misi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Selanjutnya, tujuan. Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Ada dua tahapan tujuan yang harus dilakukan. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Dan yang kedua, tujuan tahunan. Selain membuat rencana jangka panjang, penting juga untuk menentukan tujuan tahunan. Sebuah perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Kedua, tipe-tipe tujuan dan proses penetapan tujuan. Suatu kepentingan dalam perilaku untuk pencapaian tujuan organisasi dapat ditelusuri pada berbagai penulisan teori manajemen. Terdapat 5 tipe-tipe tujuan menurut sudut pandang bagi mereka yang berkepentingan seperti masyarakat, langganan, investor, eksekutif puncak, atau yang lainnya. Berikut 5 tipe-tipe tujuan. 1. Tujuan kemasyarakatan. 2. Tujuan keluaran atau hasil. 3. Tujuan sistem. 4. Tujuan produk. Dan 5. Tujuan turunan. Selanjutnya, proses penetapan tujuan. Proses penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Berikut ini beberapa unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi. Pertama, barang dan jasa. Kedua, kebutuhan konsumen atau pelanggan. 3. Teknologi. 4. Kelangsungan hidup. 5. Pelayanan manajemen. 6. Konsep diri. Selanjutnya, bidang-bidang tujuan.
ada 8 bidang pokok di mana organisasi perusahaan harus menetapkan tujuan, yaitu 1. Posisi pasar, 2. Produktivitas, 3. Sumber daya fisik dan keuangan, 4. Profitabilitas, 5. Inovasi, 6. Prestasi dan pengembangan manajer, 7. Prestasi dan sikap karyawan, 8. Tanggung jawab sosial dan publik. Selanjutnya, pengembangan tujuan dalam perencanaan strategi. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi perusahaan adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Selain tujuan umum di atas, berikut ini adalah 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya. 1. Sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. 2. Mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. 3. Mendukung inovasi produk. Dan yang keempat, menganalisis proses kerja. Bagaimana mengembangkan tujuan perencanaan strategis? Berikut ini beberapa proses untuk mengembangkan tujuan perencanaan dalam perencanaan strategis. Pertama, identifikasi perencanaan strategis. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, lakukan analisis SWOT. Keempat, merumuskan rencana strategis. Kelima, jalankan rencana strategis. Keenam, pantau performa terus-menerus. Ketujuh, rencana strategis pemasaran. Kedelapan, rencana strategis IT. Keempat, manajemen by objektif atau MBO. A. Pengertian dari manajemen by objektif. Manajemen by objektif atau MBO adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam satu organisasi, sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. B. Langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by objektif. 1. Tahap persiapan, yaitu menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan. 2. Tahap penyusunan, menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas perpustakaan, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul, dan kemudahan-kemudahan, menuliskan rancangan tujuan manajemen. Ketiga, langkah-langkah penyusunan rencana, yaitu rencana yang efektif adalah dengan mencari dan menemukan secara cermat jawaban terhadap 6 pertanyaan atau 5W1H. C. Konsep dari sistem manajemen by objektif. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. 2. Perencanaan yang akan dilakukan. 3. Standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan. 4. Prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. D. Sistem manajemen by objektif yang efektif. 1. Komitmen pada program. 2. Penetapan tujuan manajemen puncak. 3. Tujuan-tujuan perseorangan. 4. Partisipasi. 5. Otonomi dalam implementasi rencana. 6. Peninjauan kembali prestasi. E. Kelebihan dari sistem manajemen by objektif. Pertama, program MBO memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, program MBO membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. Ketiga, program MBO meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Keempat, program MBO membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Kelima, program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Keenam, MBO memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Ketujuh, MBO mampu membantu terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti mampu melakukan pengendalian yang efektif. Kedelapan, membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan para manajer. F.
kekurangan dari sistem manajemen by objektif. Selain kelebihan, sistem manajemen by objektif juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, 1. Kelemahan yang melekat pada proses MBO dalam konsumsi waktu dan biaya yang besar. Kedua, dalam hal pengembangan dan implementasi program-program MBO. Ketiga, MBO terlihat sekilas sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya, membuat para manajer MBO harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak, maka mereka akan sulit menjelaskannya kepada bawahan. Keempat, MBO tidak bisa berhasil apabila tidak mampu memberikan garis-garis pedoman yang perlu. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui dengan tepat tujuan perusahaan dan aktivitasnya sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kelima, tujuan yang kurang jelas akan berakibat pada manajer yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO. Yang keenam, MBO juga ditemui kesulitan dalam menetapkan tujuan-tujuan. Yang ketujuh, bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek yang kurang dari setahun. Dan yang kedelapan, penerapan MBO juga menyebabkan ketidakluasan dalam hal perubahan sasaran dibandingkan konsep manajemen lainnya. Yang kelima, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. B. Faktor-faktor dalam analisis SWOT. Pertama, kekuatan atau strengths. Kedua, kelemahan atau weakness. Ketiga, peluang atau opportunities. Keempat, ancaman atau threats. C. Analisis matriks SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan faktor internal. Ini mencakup sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu 1. Faktor eksternal. Ini mempengaruhi opportunities and threats atau O dan T, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Kedua, faktor internal. Ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weakness atau S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Dari uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis itu merupakan hal yang sangat penting untuk setiap perusahaan. Untuk memulai suatu kegiatan perencanaan dan cara atau strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Perencanaan strategis bermanfaat untuk membangun suatu perencanaan, membangun manajemen, dan dapat memancing manajemen untuk berpikir jangka panjang. Demikian pembahasan tentang materi perencanaan strategis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan materi. Sekian dan terima kasih.